Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamalatul Quran itu kalau jawab salam semangat. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih kurang semangat ya? Coba takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar kok ke bawah? Ke atas dong. 1, 2, 3 takbir. Oke, alhamdulillah anak-anak sekalian rahimakumullah. Siapa yang wisudanya surat Ar-Rahman angkat tangan? Siapa yang surat Al-Mulk? Wah, banyak. Siapa yang juz Ammah? Wah, banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah adik-adik sekalian bisa hadir di tempat ini spesial dipilih oleh Allah. Spesial dipilih oleh Allah untuk berkontribusi menjaga Al-Quran. Disyukuri itu, dijaga sampai besar nanti. Di sebelah sana mungkin ada bunda atau abi ya, di sebelah ruangan sana ya. Betul. Nah, kemudian salatan wa salaman daimaini mutalazimain. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang di malam-malam Ramadannya tasmi'an sama malaikat Jibril, Nabi yang mengenalkan kita akan ketauhidan. Itu perjuangannya sangat-sangat susah. Siapa yang pernah dengar kalau Nabi Muhammad pelipisnya pernah berdarah? Siapa yang pernah dengar di antara kita kalau Nabi Muhammad gigi gerahamnya pernah patah? Bahkan kaki kanannya Nabi Muhammad pernah berdarah juga karena apa? Dilempari batu. Ketika siapa? Ketika Nabi Muhammad mau mengenalkan kepada umatnya bahwasanya Allah itu yang berhak disembah. Siapa yang di sini pernah gigi gerahamnya patah gara-gara ngaji Al-Quran? Tidak ada kan? Nggak ada. Nah, Nabi kita luar biasa mengenalkan itu. Maka kita kirimkan salatan wa salaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum nanti pada intinya, kalau Ustadz itu sebenarnya cuma hiasan. Nanti intinya di sini, nah, di depan kalian tuh, yang seumuran sama kalian. Tapi hafalannya sudah, coba tebak berapa? Coba tebak berapa? Hah? 19? Ada lagi? 12? Ada lagi? Ada lagi yang mau nambah di korting, di diskon? Iya, udah 12-an juz. Feedback mana ya? Oh ini. Alhamdulillah walaupun Allah memberikan spesial kepada beliau, pada kakak Hasna atau adik Hasna, tapi bisa menghafal Al-Quran. Nah, sebelumnya anak-anak sekalian, Ustadz sebenarnya bawa slide, tapi biar ditampilkan ke orang tua kalian saja. Ya, Ustadz ada sebuah cerita. Di sebuah lokasi, sebenarnya ada videonya. Ya, ada videonya. Ada pembangunan jalan. Kemudian makam itu dibongkar. Kalau makam dibongkar, makam sudah lama dibongkar, isinya apa, Nak? Isinya apa? Tulang, betul. Tapi ternyata ada beberapa jenazah yang utuh di dalam videonya. Nanti biar diputer, biar orang tua, anak-anak sekalian tahu. Ternyata jenazah yang utuh itu adalah para marbot masjid, para guru TPA, dan para penghafal Quran. Jenazahnya utuh. Percaya nggak percaya, beneran ada videonya. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran adalah ahlullah wa khosoh, katanya dalam hadis. Orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita bersabda apa? Man sagholahul Quran, siapa yang menyibukkan diri dengan Quran, wa zikri an
dan berzikir kepadaku, siapa yang menyibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, dan kemudian dia lupa untuk meminta kepadaku, katanya siapa? Nabi Muhammad, hadis qudsi ini disebutkan Allah berfirman seperti itu. Kita nih kalau sibuk dengan Quran, adik-adik sekalian, tidak lupa main nih, lupa main padahal pengennya es krim, pengen apa lagi? Pengen mainan Hot Wheel gitu kan, pengen Barbie-Barbian kalau yang perempuan. Tapi kalian sibuk dengan Al-Quran, Allah menjanjikan apa? A'taituhu afdala u'ti sa'ili. Allah akan memberikan yang lebih baik daripada kalian minta. Jadi jangan ragu-ragu. Ustadz buktinya. Ustadz dulu dari kecil seperti kalian sudah sibuk dengan Quran. Sudah sibuk dengan Quran. Ustadz ingat waktu Ustadz SD, lulus SD, Ustadz hafal 10 juz. Hafal 10 juz. Kemudian Ustadz sekolah banyak gratisnya. Kemudian Ustadz sampai sekarang banyak gratisnya hidupnya. Yang bayari siapa? Allah. Ustadz setiap tahun hampir 2 atau sekali bolak-balik ke Masjidil Haram atau Mekah dan Madinah. Tidak pernah bayar. Siapa yang bayar? Allah. Qur'annya yang bayar. Maka jangan ragu-ragu untuk terus lanjutkan hafalan Quran. Nah, Ustadz ada slide itu, kenapa dia hidup. Sekarang Ustadz tanya, kenapa tadi mayat-mayat tadi, Dek, nak, kenapa masih utuh? Sekarang Ustadz tanya, ketika kalian nangis, yang keluar apa sayang? Air apa batu? Air. Ketika kalian jatuh, kebeset, darah itu cair apa kental? Cair apa kental kok? Oh, kental dan cair, tapi nggak kerikil kan? Enggak. Siapa yang jatuh kebeset terus keluar berlian? Angkat tangan tak jadiin anak Ustadz. Enggak ada. Oh, enggak ada. Kemudian ketika kalian flu, umbelan, yang keluar air atau kerikil? Umbel, yang keluar umbel. Cair enggak? Cair. Dan dokter itu meneliti hampir 90% dari diri manusia adalah air. Kalian tahu? Ustadz pernah meneliti tentang semangka. Harusnya ada gambarnya juga. Semangka itu coba deh nanti di rumah. Satu didengarkan murotal, satunya didengarkan musik-musik. Coba dibiarkan seminggu aja, nanti beda. Yang satunya pasti layunya busuk, yang satunya layunya masih merah. Dan Ustadz sudah membuktikan. Itu terjadi. Karena manusia itu 90% air dan kita tahu air terbaik adalah air. Siapa yang tahu angkat tangan? Air paling baik di dunia air Zam-Zam. Coba tahu kenapa? Tahu nggak kenapa? Jadi ada profesor namanya Ajinomoto. Bukan apa namanya? Penyedap rasa di dapur seperti umi-umi kalian ya. Ya. Itu meneliti tentang air dan air terbaik adalah air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam terbaik? Karena 24 jam sejak Nabi Ismail menginjakkan kakinya, kemudian siapa? Ibunya? Hajar mengumpulkan Zam-Zam, terkumpullah, kemudian yang dipanjatkan pertama kali adalah doa. Kemudian sampai sekarang kita menyaksikan persekitaran sumur Zam-Zam isinya orang berdoa, isinya orang ngaji, berdoa mengaji. Maka jaminannya Zam-Zam adalah dawa min kulli da, katanya Rasulullah. Sembuh semua penyakit dengan Zam-Zam. Karena Zam-Zam adalah obat dari segala penyakit, katanya Rasulullah. Karena apa? Karena tadi dibacakan Al-Quran setiap hari. Nah, diri kita ini sama Al-Quran, nak. Diri kita itu butuh Al-Quran. Diri kita itu air. Maka tadi Ustaz tanya siapa yang nangisnya kerikil? Enggak ada. Maka dari itu, kalau sudah tahu diri kita air, diisinya ini air, perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi sampai kalian nanti kesandung, ya, kesandung yang diucapkan ketika jalan, kesandung, yang diucapkan bukan cecak, ayam. Tapi yang diucapkan langsung Al-Quran. Tadi Ustadz menyaksikan sendiri di Hasna itu, tak ceritanin, ada orangnya nggak gibah kok. Di Hasna itu tadi berdiri toh, mainan. Ada kitab, tidak salah kitab hadis arba'in, dikirain Quran. Dipegang-pegangnya sambil baca Quran. Terus ngapain lagi? Makan sambil baca Quran.
Terus ngapain lagi molet-molet baca Quran? Itu harusnya sebagai ahlul Quran. Tidak pernah terucap dari mulutnya kecuali ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu tidak bisa nyambung dengan maksiat. Kalau kalian omongannya kotor, susah ngapal Qurannya. Kalau kalian berbohong sama orang tua, sama ustadz dan ustazah, susah hafal Qurannya. Maka adik-adik sekalian, mungkin cukup ya, Ustadz cukup. Nanti kita akan bersama ngomong-ngomong sama Dik Hasna ya. Apa sih infonya dari Dik Hasna? Masih semangat? Masih semangat untuk ngafal Quran? Coba Ustadz cek, siapa yang mau jadi ahlul Quran? Nanti jawab, saya, gitu yang banter. Siapa yang mau jadi ahlul Quran? Siapa yang mau jadi hafiz Al-Quran? Siapa yang mau menyelesaikan 30 juz Al-Quran? Siap? Siap? Oke, Ustadz tunggu kabar berikutnya ya. Kalau sudah 30 juz nanti syukuran sembelih kambing Ustadz diundang ya. Ya. Nah, sama kakak-kakak yang di sini tuh diundang, udah selesai 30 juz. Siap? Loh, kok diem? Siap? Oh, siap. Tak tunggu ya. Bunda kalian menyaksikan di sebelah. Oke gitu Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Demikian tadi motivasi, semangat, dan kisah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridwanullah. Kalau adik-adik semuanya pengen kenal lebih dekat, pengen tahu lebih dekat, nanti bisa cek di YouTube Ustadz Ridwanullah. Insya Allah akan lebih kenal dengan beliau. Oke ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan selanjutnya, nah kita kedatangan